Katanya dangdut ini suka rusuh, enggak? Kalau gue dangdut, gue kawinin sama tradisi Betawi yang suka hal-hal yang berbau religius lah. Gue nih kalau nonton dangdut itu harus ada standarisasi biduan. Aduh. Beneran, kalau biasanya dangdut-dangdut biasanya dandanannya kayak boyen gitu. Keroknya nih segini. Loh, Buset. alisnya digambar tuh. Alisnya digambar, selesai digambar diwarnain. Habis diwarnain diponten. Kalau nilainya kurang remedial. Gue nih punya standar biduan yang religius. Jadi gue boleh nonton dangdut kalau biduannya tuh ketutup dari atas sampai bawah. Kalau perlu ditembok tuh. Gimana nontonnya ini? Dan itu gue kalau nyawer, biasanya kalau orang nyawer itu duitnya dipamerin 100 ribuan, 200 ribu. Iya. Disebar-sebarin Kang. Kalau dangdut gue religius nggak? Duitnya gue masukin amplop. Takut ria. Stempel yayasan. Dan biasanya gue kalau pulang nonton dangdut ya biasalah meriang gitu, masuk angin, penyakit-penyakit orang Betawi. Dan gue kalau masuk angin tuh gue punya tradisi ngobatin penyakit gue tuh secara tradisional banget lah. Ini turun-temurun dari bokap gue. Bokap gue kalau sakit panas, orang-orang kalau dikompresnya pakai anduk ya kan, pakai kain. Bokap gue dikompres pakai kanebo. Yang suka yang buat nyuci motor tuh, buat nyuci motor. Jadi malamnya ngompres bokap, paginya nyuci motor, bokap gue sembuh, motor gue meriang. Pindah. Keluaran. Dan Betawi juga harus jaga tradisi. Gue kesini pakai gelang akar bahar. Gelang akar bahar ini beda sama Anissa Bahar. Kalau Anissa Bahar patah-patah, kalau gelang akar bahar anti patah. Paling di setel lagu dangdut dia joget. Dan gue biasanya pakai cincin akik. Mungkin Calontong punya cincin akik banyak tuh. Woy. Banyak. Cuman Calontong mah makanya ya dia cuman sekedar buat perhiasan lah. Nggak kayak teman gue, dia mengkaitkan cincin akik dengan hal-hal goib. Kan ada tuh teman yang kayak gitu ya. Wih, cincin lu tuh. Wih, jangan sembarangan nih bro, ada isinya. Isinya apa nih, jin apa-apa gue. Mana gue lihat, nggak kelihatan lah, gimana sih. Besoknya gue kesel, gue balas aja, gue ikut combro di tangan gue. Nih, Isinya. bro sini lu, apaan sih, combro nih. Yelah combro doang, ada isinya. Mana coba gue lihat makan tuh oncom. Oke, selamat malam. David Nurdianto. Ini dong berkumpul kita di sini. Nih. Jadi kan dokter nih. Dokter udah selesai ya. Tersambung ceritanya. Masih penasaran sama kambingnya. Iya. Lu kaget banget. Langsung aja langsung. Jangan kemana-mana, setelah ini masih ada yang lebih menarik tetap di ADC. Ini ada apa kok rame-rame di depan puskesmas? Ini bukan puskesmas, Pak. Apa aja dicarain. Selamat malam, selamat datang di Berita Dalam Bercanda atau Bercanda Dalam Berita. Berita-berita yang selalu kami hadirkan adalah berita-berita yang terkini, terdepan, dan juga terpercaya. Dari berbagai lapisan mancanegara, baik benua Amerika, Australia, Asia, Eropa, Afrika, maupun Asia. Ya baik. Baik, kami Langsung memang saja kita menginjak berita, ya. menginjak berita yang Berita yang pertama, yaitu berita yang pertama ini adalah berita fitnah. Gimana sih? Ya berita fitnah. Masa berita fitnah? Iya, kita- Ntar pemirsa kita nggak percaya dong. Langsung saja untuk berita yang pertama. Berita yang pertama, tak mempan disembelih, seekor sapi dari Banten diduga kuasai debus atau ilmu rawa rontek. Aduh. Luar biasa ini ya. Misalnya di sapinya sembelih itu nggak bisa. Nggak bisa, karena dia Ya. menguasai debus. Jadi kan kalau debus tidak kena mempan Ya. dibacok. Memang kalau debus itu memang susah. Itu Jadi adalah harus ilmu yang dibakar. itu Kalau ilmu- didebus dia terlalu empuk. Jadi kan? Rebus. Ya. Jadi harus bakar Ya, mungkin. ilmu yang paling terbaik di dunia adalah memang hanya debus. Makanya disebut debus,
is the bus. The best, Yong, gitu, the best. Baiklah, berikutnya kita langsung menuju ke berita selanjutnya. Ya, berita selanjutnya. Setelah pensiun dari dunia sepak bola, Kakak, pemain Brasil, memutuskan untuk balik ke potlot dan berkumpul bersama Bim Bim. Oh, ini kakak yang... Kok kakak begini sih? Presenter berita tuh harus smart. Kok lu mendem, smart mendem lu. Kakak memang gini, tapi dia juga bisa gini. Ini kakak, Ikan bisa gini juga kakak ini. ini apa maksudnya ini apa? Ya, ngedrum dong. Jadi sebelum Kirain dia... saya gitar. Gitar masa gini, Iya. gitar kan gini dong. Keributan yang terjadi di rumah sakit. Udah gak usah digitu orang pada tahu lu. Langsung aja baca. Ya. Keributan yang terjadi di rumah sakit antar pasien gara-gara peraturan di rumah sakit yang membangunkan masyarakat. Seperti apa peristiwanya? Silakan rekan Abdel. Saudara Abdel, apa udah Abdel. bisa siap Abdel. Del? Iya rekan Jeremy Dani. Ya. Jeremy Dani. Dan rekan Insan Nur Akrab. Ya. Iya, oke. Bisa terdengar suara saya jangan jelas? Ya. Siap. Oke, terima kasih demikian laporan saya untuk hari ini. Belum. Baik pemirsa, ini saya langsung melaporkan dari tempat kejadian perkara di sebuah rumah sakit. Bisa Anda lihat rumah sakit ini adalah rumah sakit yang mengutamakan korban kecelakaan atau ibu hamil. Nah, pada kesempatan ini ada dua orang yang mempunyai keutamaan yang sama. Yang satu hamil, yang satu kecelakaan. Sebentar, mohon maaf, ini ada apa kok ramai-ramai di depan puskesmas? Ini rumah sakit. Ini rumah sakit Anda lihat depan ini. Ini kan puskesmas. Oh, depan Iya, oke, baik. Bapak siapa ya, Pak? Saya dokter. Nah, ini kebetulan pemirsa kita sudah mendapatkan seorang dokternya dan kita bisa langsung menanyakan klarifikasi nyuci. Ya kalau gitu, kita nyuci aja. Ya. Oke, Pak, ini Sebentar. Ya. Saya harus periksa keluhannya apa? bukan saya yang sakit, Pak. Ini ada dua orang, Pak. Ini ada dua orang. Yang satu kecelakaan, yang satu hamil. Ini kan utamakan korban kecelakaan, Pak. Tolong dipisah. Memang rumah sakit kita ini khusus menangani korban kecelakaan dan juga ibu hamil. Ya. Tapi mohon maaf, hari ini karena memang selama ini kita pelayanan baik dan... Bapak kelamaan ini kesian, Pak. Udah, Pak. Sebentar. Pak, ditahan dulu sakitnya, ditahan dulu. Ini karena, mohon maaf, kamar tinggal satu karena full banget, apalagi ini kan hari libur ya. Jadi kamar kita full. Gak ada tinggal satu. hubungannya, Pak. Masa rumah sakit sama hari libur emang hotel? Enggak, maksudnya banyak yang kecelakaan pada saat hari libur. Nah, ini perlu keputusan yang cepat ini, Pak. Mana yang didahului? Pak, tolong, Pak. Sebentar. Ini Pak, ini anak ketiga saya loh, Pak. Loh, justru kalau anak ketiga. Anak kamu. Anak ketiga udah sudah tenang, nggak perlu gugup-gugup lagi. Masalahnya anak pertama sama kedua masih di dalam, Pak. Saya, Pak. Mana yang duluan, Pak? Anda kecelakaan karena apa? Saya ditabrak, Pak. Ditabrak apa? Tabrak kertas, Pak. Tabrak kertas. Kok tabrak kertas? Sama dia. Truknya naik kertas. Kertasnya dibawa truk, Bawa Pak. truk. Iya. Dia tuh udah Oh, ditabrak. Anda ketabrak truk? Iya. Truk gandeng bukan? Gandeng, Pak. Gandeng? Iya. Oh, nggak apa-apa. Ini dalam kondisi seperti ini, Pak. Pak, tolong, Pak. Ini kenapa lagi, Pak? Apa itu, Pak? Udah korban juga, Pak. Kenapa lagi? Ditabrak Tamiya. Tabrak Tamiya. Pak, ini lebih parah, Pak. Ini harus diprioritaskan. Coba dibawa ke sini. Coba dibawa ke sana. Dibawa ke sini. Pak, ini udah 3 bulan nggak diangkat di pinggir jalan, Pak. Sampai nyaru sama trotoar. Tolongin, Pak. Coba. Ambil, Pak. Ya, pemirsa ini ada satu lagi. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Ini Bu, mohon maaf. Ini, Hah? Ya silakan keluar duluan nggak apa-apa. Saya kira mau keluar mau pamit kemana. Nah ini tadi kejadiannya seperti apa? Mami kecelakaan, Pak. Sebentar. Coba. ini yang antar nih, Pak. Ini kejadiannya sebenarnya gimana? Di lampu merah, Pak. Lampu merah. Ya, di pinggir jalan nggak ada yang ngangkat, Pak. Dia di lampu merah. Bu, lain kali nunggu hijau, Bu.
mobil ketabrak dong, Pak. Iya. Pak gimana Pak? Ya pas banget kayak di lampu merah. yang Mohon maaf, gitu. mohon maaf. Ini mohon maaf karena memang kita rumah sakit gini untuk khusus korban kecelakaan dan Iya, ibu hamil. Karena Anda cuma kecelakaan dan Anda cuma hamil, maka saya prioritaskan yang ini. Anda kecelakaan lagi. Udah Pak, kalau gitu saya juga mau pergi dulu Pak. Iya Pak, saya juga pergi dulu ya Pak ya. Mau ngapain? Ini mau kecelakain bini saya biar prioritas. Nah, kamu pergi sekalian. Ngapain, Pak? Kalau bisa kamu hamil. Baik pemirsa, itu dia kejadian yang luar biasa. Memang perlu penanganan yang cepat dan keputusan yang cepat dari pihak rumah sakit. Pasien mana yang harus diprioritaskan. Demikian, ya. Bisa titip salam. Oke, siap. Ya. Ya. Salam buat sebentar. Buat istri saya di rumah, salam kenal. Kan udah kenal. Oh iya. Baik pemirsa, kita kembali ke studio. Rekan Jeremy Denny, rekan Nur Akbar. Demikian laporan saya, rekan Nur Akbar dan Jeremy Denny. Silakan. Oke, halo.